Dalam hitungan detik, hidup seorang pria berubah total hanya gara-gara rasa cemburu nggak terkendali dari pasangannya. Cemburu dan marah. Hal yang bila bercampur tuh bisa mengubah siapapun begitu gelap mata sampai nggak peduli lagi dengan kerasa kemanusiaan. Ada yang selamat tapi banyak juga yang kehilangan nyawa hanya gara-gara satu tindakan yang impulsif. Secara medis, luka di area ini bisa menyebabkan hilang nyawa dalam waktu sangat cepat kalau enggak segera ditolong. Di balik kasus ini, bukan hanya tubuh yang hancur, tapi juga kepercayaan, emosi, dan kehidupan yang tidak akan pernah sama lagi. Inilah kisahnya tentang amarah, tubuh manusia, dan konsekuensi medis dari kekerasan yang tidak bisa ditarik lagi. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus pertama terjadi beberapa bulan yang lalu, di tahun 2025. Kasus ini tentang seorang istri yang memotong kemaluan suaminya gara-gara cemburu. Sang istri ini berinisial H. Dia menemukan chat mesra suaminya dengan wanita lain di handphone. H masih mencoba mengajak suaminya berhubungan badan layaknya suami istri. Tapi suaminya menolak dan memilih untuk tidur. Dengan dipenuhi emosi, H melangkah ke dapur dan mengambil sajam berjenis cutter. H kemudian menghampiri suami yang sedang tertidur, mengarahkan cutter ke kemaluan suaminya. Kemaluan suaminya pun akhirnya putus. Dalam keadaan kesakitan luar biasa karena kelaminnya terpotong, korban alias suaminya H ini sempat bertanya pada H, "Kenapa kamu potong?" Dan H menjawab, "Karena kamu tuh selingkuh, saya baru aja cek handphone kamu." Dalam panik, H masukkan kemaluan suami yang putus itu ke dalam kantong plastik. Lalu setelah itu gimana nasib suaminya H? Suami H dalam keadaan kesakitan dan cairan merah keluar akibat kemaluannya terpotong menuju rumah sakit menggunakan motor miliknya H. Tapi malang nasib korban, nyawanya nggak ketolong dan meninggal beberapa hari kemudian. Pihak yang berwenang mengetahui kabar ini berdasarkan laporan dari pihak rumah sakit bahwa ada pasien dengan luka serius akibat sajam. Ketika mendapatkan laporan tersebut, pihak yang berwenang bekerja cepat melakukan penelusuran ke rumah sakit. Dari hasil penyelidikan semakin jelas ketahuan kalau pelaku adalah H alias istri korban sendiri. Pihak yang berwenang kemudian mengamankan pelaku dan melalui interogasi diketahui kalau pelaku ini melakukan tindakannya gara-gara cemburu. Saat rekonstruksi kejadian dilakukan 25 adegan penuh kengerian dilakukan oleh H ketika memotong kemaluan suaminya. Tapi teman-teman, ada hal lain yang kemudian diketahui kalau H pernah terlihat menjenguk suaminya saat masih dirawat di rumah sakit. Akibat perbuatannya H dapat terkena hukuman maksimal 9 tahun. Dan kasus yang kedua ini juga terjadi pada tahun 2025. Seorang wanita berinisial W menebas kemaluan pacarnya di sebuah lapangan. Awalnya W dan seorang pria berinisial N diketahui adalah pacarnya melakukan hubungan suami istri di sebuah lapangan pada malam hari. Tapi setelah beberapa menit kemudian, warga di sekitar lapangan mendengar ada teriakan keras dari seorang pria. Ternyata teriakan tersebut adalah K yang mengerang kesakitan dan kemaluannya K hampir putus karena ditebas dengan sajam berjenis cutter oleh W. Warga cepat melakukan pertolongan dengan membawa K ke rumah sakit. K langsung ditangani oleh tim medis dengan cepat. Pihak yang berwenang dengan sigap menangani kasus ini. Pelaku alias W ini kemudian diamankan oleh petugas yang berwenang. W ditahan dengan barang bukti berupa cutter. Kalau interogasi pihak berwenang diketahui fakta di teman-teman berdasar keterangannya W. W ini adalah pacar gelapnya K. Sedangkan K sudah menikah dan punya istri sah. W itu kesal bukan main karena sejak 2019 berhubungan dengan K, dia selalu diselingkuhi dengan wanita lain. Kesalahan W juga terjadi gara-gara K menikah dengan wanita yang bukan dirinya. W mengaku bahwa selama dia menyimpan sakit hati dengan K yang sering gonta-ganti wanita buat ditidurin. W mengaku sedang persiapkan semua dengan sangat matang untuk melakukan balasan pada K. Dan W ini membeli cutter sehari sebelum dia menebas kemaluannya K. W mengaku dan menyesal, tapi dia juga puas karena sudah melakukan perbuatannya. Berdasarkan keterangan diketahui, tindakan W hampir mirip dengan tindakan H pada kasus pertama, yaitu gara-gara dendam dan juga kesalahan.
Perbedaannya, W ini adalah pacar gelapnya korban, sedangkan H adalah istri sahnya korban. Nyawa pada korban kasus kedua ini dapat diselamatkan, sedangkan pada kasus pertama, korban kehilangan nyawanya. Pertanyaan teman-teman, secara medis, apakah kemaluan yang terpotong bisa menyebabkan hilangnya nyawa? Ataukah nyawa dapat tetap terselamatkan saat kemaluan terpotong atau bahkan nyaris putus? Pertanyaan ini akan saya jawab nanti. Sekarang kita masuk dulu ke kasus ketiga. Kasus ketiga terjadi pada tahun 2015. Kasus ketiga ini lumayan cukup membuat merinding ketika membaca keterangan yang terjadi pada korban. Awalnya bermula ketika seorang perempuan berinisial R yang selama beberapa hari tidak mendapatkan kabar keberadaan suaminya yang berinisial R. R ini adalah seorang pria yang punya pekerjaan penyewaan mobil atau travel. Terakhir kali R memberikan kabar kok dia tuh sedang ada pekerjaan mengantar seorang penyewa mobilnya. Berapa hari tanpa kabar mendapatkan informasi ada sebuah mobil yang ciri-cirinya tuh sama seperti mobilnya R. Ketika didatangi ke lokasi mobil tersebut ternyata memang itu adalah mobilnya R. Dalam mobil tersebut ternyata terdapat tubuh nggak bernyawa dengan kondisi mengenaskan. Dan korban adalah R. Dan lebih mengerikan lagi teman-teman, kemaluan R sudah terpotong putus. Dan yang berwenang mendapatkan kabar tersebut langsung melakukan penyidikan untuk mengungkap kasus ini. Dengan segala kesigapan, ternyata pihak yang berwenang perlu waktu 1 bulan untuk menangkap pelaku penghilangan nyawa R. Berkat kerja keras dan penyidikan pihak yang berwenang, pelaku dapat diamankan dan ternyata pelaku bukan hanya 1 orang. Pelaku terdiri sepasang suami istri, inisial E laki-laki dan A perempuan. E ini adalah suaminya A. Menurut keterangannya pelaku, mereka memang menghilangkan nyawanya R. Dan ini dilakukan gara-gara E itu menyimpan dendam terhadap R. R itu pernah melakukan hubungan suami istri dengan paksaan pada A. Dan E itu baru tahu ketika malam pertama pernikahannya dengan A. E curiga karena satu A mengaku sudah nggak perawan lagi. A mengatakan hal itu terjadi karena dia pernah dipaksa berhubungan badan dengan R. E kemudian mengatur rencana dengan A untuk membalaskan perlakuan nggak senonoh yang pernah diterima A dari R. E kemudian minta A untuk menghubungi R dengan alasan ingin menyewa mobil dengan R sebagai supirnya. Setelah sepakat dengan ongkos sewa, R pun menyetujui permintaannya A. R ini nggak tahu nih bahwa saat itu nyawanya nggak akan selamat. Kejadian hilangnya nyawa R terjadi ketika mereka bertemu bertiga. E mengarahkan sajam dengan cepat ke perutnya R. Lalu dengan kesadaran penuh, E memotong kemaluannya R. Hal itu dilakukan E karena memang dia terbakar oleh amarah dan tanpa ada tujuan untuk menuntut ilmu gaib atau semacamnya. E yang sudah penuh dengan kesalahan pun mengaku teman-teman, kalau dia potong-potong kemaluannya R jadi potongan kecil kemudian dimasak menjadi sayur dan dia makan. E mengatakan kalau dia makannya sebagai balasan atas perlakuan E terhadap A sebelum A menjadi istrinya. E juga mengatakan kalau hanya dia yang memakan kemaluan R, dia nggak minta A untuk ikut memakan kemaluan korbannya tadi. Teman-teman, 3 kasus itu memang sangat mengerikan dan juga membuat ngilu. Tapi kok bisa ya ada yang selamat dan ada yang enggak? Gini teman-teman, alat kemaluan pria itu punya pembuluh yang mengalirkan cairan ke tubuh bagian batangnya. Apabila terjadi robekan, maka pembuluh tersebut akan terputus, sehingga terjadilah kebocoran cairan tubuh yang sangat besar. Kalau kebocoran cairan tubuh terjadi terlalu besar, maka akan terjadi penurunan volume cairan tubuh secara keseluruhan pada organ tubuh kita. Terjadilah penurunan tensi, aliran oksigen dan zat-zat penting ke tubuh itu jadi terganggu. Tubuh pada awalnya akan mencoba untuk mengimbangi dengan mempercepat denyut dan juga memperkecil pembuluh. Kalau kebocoran nggak segera diselesaikan, tubuh akan kelelahan dan akhirnya menyerah. Jadilah yang namanya shock hipovolemik, gagalan organ yang menyeluruh. Kalau sampai ginjal rusak, maka terjadilah penumpukan zat sisa metabolisme di dalam tubuh. Otak yang kurang oksigen akan membuat orang kehilangan kesadaran, serta kerusakan pada sel saraf secara permanen. Pada fase lanjut, jantung lama-kelamaan akan menyerah karena otot jantung sudah kelewat lelah, sudah terlalu capek, nggak sanggup lagi. Jantung berhenti berdetak dan orang akan kehilangan nyawanya. Selain kebocoran cairan tubuh, udah pasti nih, korban merasakan kesakitan yang luar biasa. Rasa sakit akan memicu pelepasan hormon stres, salah satunya adalah adrenalin. Adrenalin memicu jantung bekerja lebih kuat. Tapi, kalau korban segera dibawa ke rumah sakit, maka hal yang fatal itu bisa dihindari. Salah satunya dengan cara transfusi, untuk mengembalikan tekanan cairan tubuh dan juga volumenya. Luka bisa dijepit dan dijahit untuk menghentikan keluaran cairan tubuh dari pembuluh yang robek. Setelah aliran jantung berhenti dan tekanan stabil, dokter akan menilai kondisi jaringan dan melakukan operasi penyambungan atau rekonstruksi jika masih memungkinkan.
Dengan tindakan cepat, pasien bisa bertahan hidup karena organ penting tetap mendapatkan oksigen dari sirkulasi yang kembali normal. Tapi semakin lama korban dibiarkan tanpa pertolongan, semakin besar kerusakan akibat kekurangan oksigen dan semakin kecil juga peluangnya untuk hidup. Dalam kasus orang yang berhasil diselamatkan, komplikasi yang mungkin terjadi antara lain infeksi, gagal ginjal sementara, atau gangguan fungsi reproduksi. Keberhasilan penyelamatan sangat bergantung pada kecepatan menghentikan keluarnya cairan dan mengganti cairan yang hilang. Jadi secara medis, korban dapat selamat kalau mendapatkan penanganan darurat dalam waktu kurang dari 1 jam setelah kejadian. Tapi sayangnya teman-teman, nggak semua korban seberuntung itu. Kalau korban masih selamat, dokter akan melakukan proses yang disebut dengan rekonstruksi alat kelamin. Ini adalah prosedur bedah untuk perbaiki atau bentuk kembali kemaluan setelah mengalami cedera berat atau pemotongan. Tujuannya memulihkan fungsi saluran buang air kecil, kemampuan reproduksi, dan penampilan fisik semirip mungkin dengan kondisi yang normal. Tindakan pertama di ruang gawat darurat sudah pasti menghentikan cairan merah yang keluar dari tubuh dan menstabilkan kondisi umumnya pasien. Dokter akan mencari bagian yang terpotong untuk diselamatkan bila masih ada dan juga masih bisa digunakan. Potongan kemaluan harus dibungkus dengan kaca steril lembab, dimasukkan ke dalam plastik bersih, kemudian diletakkan dalam wadah berisi es. Pendinginan bertujuan memperlambat kerusakan jaringan karena kekurangan oksigen tadi. Waktu terbaik atau golden period untuk menyambungkan itu antara 4-6 jam jika tidak diinginkan. Kalau diinginkan bisa bertahan 12-16 jam. Setelah melewati batas waktu itu, jaringan akan mulai rusak karena aliran cairan tubuh sudah nggak ada, sehingga peluang penyambungan berhasil pun akan sangat-sangat menurun. Dalam operasi yang namanya replantasi, dokter bedah plastik atau urologi akan menggunakan mikroskop untuk menyambung kembali pembuluh balik, dan jaringan lainnya. Prosedur ini sangat rumit, bisa berlangsung sampai beberapa jam. Setelah operasi, pasien harus dipantau dengan ketat untuk memastikan aliran cairan tubuh kembali ke jaringan dengan baik. Kalau penyambungan berhasil, jaringan kemaluan bisa sembuh kembali. Sudah pasti sebagian fungsinya akan hilang, nggak bisa seperti dulu lagi. Tapi seringkali sebagian jaringan itu nggak bisa diselamatkan seluruhnya dan akan mengalami nekrosis atau kerusakan jaringan secara permanen. Kalau kemaluan sudah rusak total, operasi penyambungan nggak dapat dilakukan karena jaringan sudah nggak hidup lagi. Dalam kasus seperti ini, dokter melakukan pembuatan kemaluan baru. Istilahnya namanya faloplasti, menggunakan jaringan dari bagian tubuh yang lain. Bagian yang bisa digunakan itu antara lain kulit dari otot dari paha bagian dalam, lengan bawah, atau perut bagian bawah. Jaringan tersebut akan dibentuk menyerupai batang kemaluan dan disambungkan ke pembuluh dan juga saraf. Saluran buang air kecil dibuat ulang agar pasien tak bisa berkemih dalam posisi berdiri. Setelah penyembuhan awal dapat dilakukan tahap lanjutan seperti penambahan implan untuk fungsi reproduksi. Hasil rekonstruksi nggak selalu sempurna teman-teman, tapi secara fungsional dapat mengembalikan kemampuan berkemih dan sebagian sensasi. Ingat ya, sebagian, nggak penuh. Kalau pasien nggak ingin atau nggak dapat menjalani operasi besar, dokter bisa melakukan tindakan paliatif, berupa perbaikan saluran kemih tanpa membuat kemaluan yang baru. Dalam semua kasus, pasien juga akan mendapatkan perawatan antibiotik, transfusi kalau perlu, dan dukungan psikologis karena traumanya sudah pasti sangat berat. Jadi pada kasus ini, korban yang hidup sudah pasti mengalami trauma yang luar biasa, trauma yang nggak main-main. Dan kasus ini teman-teman bukan sekedar kisah kekerasan, tapi tragedi kemanusiaan yang memperlihatkan betapa bahaya emosi yang gak terkendali. Dan gak ada alasan yang bisa benarkan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi kekerasan terhadap pasangan. Setiap orang memang berhak mendapatkan keadilan, tapi bukan dengan cara menyakiti atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hukum, pelaku kekerasan tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya meskipun didorong oleh emosi atau dendam. Dari sisi medis forensik, setiap kasus seperti ini menjadi pengingat bahwa tubuh manusia bukan objek balas dendam, melainkan tubuh manusia harus senantiasa kita hormati. Kekerasan didasari oleh emosi seringkali berujung fatal karena dilakukan tanpa kesadaran yang rasional dan tanpa memahami dampak medis yang sangat fatal. Dalam hubungan apapun, komunikasi dan pengendalian diri jauh lebih menyelamatkan daripada tindakan yang menghancurkan alias tindakan destruktif. Dan pesan terakhir saya dari kasus ini, jangan pernah menjadikan kekerasan sebagai pelampiasan, karena sekali dilakukan penyesalan datang ketika semuanya sudah terlambat.